terkait dengan pengungkapan tindak pidana curanmor dan narkotika di wilayah hukum Polres Sorong. Yang pertama yang akan kita rilis adalah tindak pidana curanmor. Adapun medium pengungkapan dilakukan pada bulan Mei dan Juni tahun 2024. Jumlah LP yang dapat diungkap ada 9 LP atau 9 laporan polisi. Pelaku atau tersangka yang diamankan 10 orang dan barang bukti berupa sepeda motor yang diamankan ada 16 unit. Dari pengungkapan tersebut kita bagi terhadap 5 kelompok pelaku. Kelompok pertama dengan inisial RR, kemudian RF dan AR. RF dan AR. Laporan polisi yang diungkap pada 2 laporan polisi. Yang pertama tanggal 20 Maret, yang kedua tanggal 10 Mei 2024. Jadi terlibat dalam 2 laporan polisi. Barang bukti motor curian diamankan itu ada 3 unit dan 2 unit adalah sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian. Jadi ada 5 unit sepeda motor yang diamankan. Sepeda motor Honda Beat warna putih, Yamaha M3 warna hitam, Honda Beat warna merah. Ini BB yang diambil atau dicuri, sedangkan sarana yang digunakan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sepeda motor Honda Beat juga warna hitam. Ini 2 untuk BB sarana yang digunakan. Inisial YEA, ya, YEA, katakan YEA, kemudian YE dan KM. Jadi 3 pelaku ini melakukan pencurian di 7 TKP dengan barang bukti yang diamankan 7 unit motor. Adapun 7 unit motor itu adalah 1 unit Honda Beat Street warna silver, Yamaha Vino Sporty 125 cc, sepeda motor Honda Supra X 125, sepeda motor Mio M3 warna merah. Ini yang ada TKP-nya, ada laporan polisinya, ada 4 laporan polisi. Sedangkan yang masih kita cari laporan polisinya ada 3 unit, yaitu sepeda motor Honda Beat, kemudian Honda Beat Pop dan Honda Revo. Ya, jadi 7 unit sepeda motor yang diamankan dari 3 orang pelaku ini. Kemudian kelompok berikutnya inisial RD, yang berikutnya RL, dan 1 pelaku lainnya VR, kebetulan ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum. Melakukan 1 pencurian kendaraan bermotor dengan 1 laporan polisi tanggal 7 Mei 2024. Jadi BB yang diamankan ada 2 unit. 1 unit BB hasil curian yaitu Honda Beat Street warna hitam, dan 1 unit Yamaha Vega, ini adalah sarana yang digunakan. Kelompok berikutnya YGK, ini terlibat di 1 TKP dengan BB motor curian sebanyak 1 unit. Melakukan bersama 1 orang lainnya, masih kita lakukan pencarian. Untuk BB 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau, LP tanggal 10 Maret 2024. Kemudian kelompok berikutnya inisial AAS melakukan di 1 TKP LP tanggal 25 April 2024, BB sepeda motor yang diamankan Yamaha Mio M3 warna hijau. Jadi ada 5 kelompok yang berhasil kita dengan 10 orang pelaku dan 16 unit sepeda motor. Pun modus operandi para pelaku dalam melakukan kejahatannya, mereka melakukan mobile atau berkeliling pada jam-jam tertentu, malam sampai pagi, ada juga yang siang.
Kemudian ketika mendapatkan sasaran sepeda motor yang akan dicuri, para pelaku membuka paksa kunci stang atau setir kendaraan dengan ditendang, dan ada juga yang merusak kunci kontak dengan cara dibongkar dan ditarik dengan menggunakan sangkur. Ini sangkurnya, obeng atau kunci L. Kunci L yang telah dimodifikasi untuk merusak lubang dari tempat kunci kendaraan dan kemudian menyambung kabel untuk menyalakan sepeda motor tersebut. Mereka melakukan untuk ekonomi, tapi untuk mendapatkan keuntungan kemudian dipakai untuk berfoya-foya. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimaksud dalam pasal 363 ayat 2 atau ayat 1, ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun. Karena ABH, anak berhadapan dengan hukum sehingga kita melakukan diversi. Umurnya 16 tahun. Residivis untuk inisial YEA yang 4 laporan polisi. Untuk barang bukti yang kita amankan ada 7 unit. Untuk TKP berbeda-beda ya. TKP berbeda-beda, masih seputaran di wilayah distrik Aimas, distrik Mayamu, Maria. Untuk tindak kekerasan terhadap korban sampai dengan saat ini belum ada. Jadi murni pencurian dengan pemberatan. Untuk kerugian berbeda-beda. Kalau kita taksir secara umum satu unit kendaraan bermotor ya sekitar 17 sampai 20 juta. Kawasaki di atas itu sekitar 35 juta. Kalau untuk motor matic di kisaran 17 sampai dengan 20 juta. Ekonomi tapi bukan dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini dipakai untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang. miras ya. Ya, termasuk. Untuk jaringannya rata-rata mereka jual ke individu per individu. Jadi bukan dalam satu kelompok penadah, tapi dijual individu per individu. Katanya orang per orangan. Itu ditawarkannya tetap di dalam wilayah hukum Polres Sorong aja atau ada yang Ada yang juga termasuk kita ambil barang buktinya di wilayah Kota Sorong, Kota Madya Sorong. Pasal terberatnya ya 363 ayat 2 dengan ancaman 9 tahun. termasuk yang residivis tadi? Termasuk. Namun apabila masyarakat yang merasa memiliki ataupun ada yang memang belum ada laporan polisinya di sini, dapat datang ke Polres Sorong dengan membawa surat-surat, nanti bisa mengajukan pinjam pakai barang bukti. Tapi dengan syarat barang bukti itu sewaktu-waktu digunakan dalam penyelidikan akan bisa dialihkan. Saya tambahkan terkait dengan kondisi barang bukti setelah diamankan, ada yang masih utuh, ada yang sudah berubah warna, ada yang ketika dipakai mengalami kecelakaan kemudian diperbaiki di bengkel. Ada salah satu yang mungkin teman-teman bisa lihat masih rangka-rangka itu karena proses perbaikan bengkel akibat kecelakaan. Yang menggunakan mereka juga? Yang menggunakan termasuk mereka juga. Kasus laka lantas di daerah Lido, Kota Sorong. Hasil terakhir seperti begini. Sisanya tadi juga ada salah satu unit ini yang dirubah warnanya. Awalnya warna merah, setelah diambil samping. Sisanya untuk yang lain paling standar, mungkin seperti plat nomor, kaca spion, itu yang dicabut untuk menghilangkan identitas awalnya hasilnya begitu. Jadi pada saat setelah diambil, digunakan sama tersangka, itu dalam keadaan kondisi mabuk. Tersangka itu sesama rekan mereka terjadi keributan, pukul-pukul motor ini jadi sasaran.